Saya ini dari atas nama Guru Penggerak ya, Angkatan 9 ingin mewawancarai Bapak dalam hal penyerahan tugas pada modul 3.1 yaitu pengambilan keputusan yang berbasis menjalani kerjaan. Kita mulai ya Pak ya. Tentunya sebagai seorang pemimpin pasti Bapak dihadapkan dengan berbagai masalah-masalah yang ada di dalam sebuah kita ini. Jadi bagaimana cara Bapak menghadapi atau menyelesaikan masalah-masalah tersebut berdasarkan dilema etika yang terkait dengan masalah-masalah yang dihadapi baik terkait dengan tenaga pendidik dan pendidikan dan mahasiswa, tentu harus bijak berarti kita sesuaikan dengan kondisi daripada anak. Jadi masalah yang dihadapi maka kita akan pendekatan yang memang bisa menyadarkan dan menyelesaikan masalah tersebut. Itu adalah bagian dari mahasiswa. Jadi pada dasarnya dalam pernah seperti ini atas dasar rasa kasih kepada tertentu. saya salah satunya adalah kasih dan didasarkan pada rasa asih. Ada langkah-langkah yang ya di dalam menyelesaikan masalah ini. Langkah yang kita lakukan yang pertama dulu kita berdasarkan data-data yang ada. Jadi kalau misalnya terjadi masalah kita langsung tidak percaya kepada apa yang terjadi, tetapi kita analisis apa sebenarnya sumber masalah itu. Jadi kita konfirmasi kepada beberapa orang atau kepada pihak yang terkait dengan masalah itu. Setelah kita konfirmasi dan kita mengumpulkan data, baru dari itu kita analisis dan kita bahas bersama, baru kita ada solusi terhadap persoalan. Jadi tidak langsung diangkat menjadi masalah ya Pak ya? Tidak langsung, belum tentu itu sebenarnya masalah. Mungkin bagi yang melihat itu masalah, tapi sebenarnya itu saja bukan masalah. Baik Pak, selama menyelesaikan masalah-masalah yang ada di sekolah ini, apa tantangan yang Bapak hadapi? Tantangan yang kita hadapi adalah yang pertama, ketika menghadapi hal-hal yang mungkin prinsipil ya, terkait dengan pribadi-pribadi, baik itu pribadi guru, pribadi didik, dan juga pendidikan. Misalnya terkait dengan kedisiplinan, ya, terkait dengan tanggung jawab dan melaksanakan tugas. Nah, kadang-kadang ada banyak guru yang mungkin belum maksimal melaksanakan tugas secara tulus dan ikhlas. Nah, di dalam menyelesaikan masalah, Pak, tentunya kita kalau sendiri tidak mampu. Adakah orang-orang atau pihak-pihak yang memberikan saran atau yang membantu Bapak di dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi? Ya tentu ada. Ya, tentu ketika misalnya masalah itu terkait dengan masalah siswa, maka kita datangkan pihak-pihak yang terkait dengan siswa. Dan manusia terkait dengan maka kita datangkan siapa yang memang bisa memberikan informasi dan juga bisa memberikan ide-ide mencari solusi terhadap masalah yang beda. Jadi tentu kita di sini tidak sendiri dan tidak mungkin kita juga kita sendiri mencari solusi dari masalah yang ada. Jadi kita harus bekerjasama dengan masuk juga untuk pembina sekolah, termasuk bapak ibu guru yang mungkin kita harapkan untuk memberikan kontribusi dalam solusi. Ada koordinasi apa ya kerjasama dengan pihak-pihak yang terkait dalam ujian ini. Ya. Oke, selanjutnya Pak, mungkin tadi
tadi sudah disampaikan beberapa masalah menyelesaikan pengalaman dalam menyelesaikan masalah ini Pak. Mungkin ada suka dukanya, ya, atau bisa juga pengalaman yang menarik yang bisa menjadi motivasi kami ke depan. Pengalaman yang menarik sebenarnya kadang-kadang menghadapi masalah ini kalau kita hadapi dengan tenang dan juga penuh dengan keikhlasan, maka masalah itu akan gampang terselesaikan. Jadi pertama dulu ketika kita menghadapi masalah, jangan emosional, jangan ditanggapi emosional, jangan marah, karena apa yang terjadi belum tentu sesuai dengan yang sebenarnya terjadi. Artinya mari kita analisis dulu masalah itu, mari kita lihat apa yang sebenarnya, baru kita bisa melakukan. Nah, jadi pada intinya, ketika kita menghadapi masalah, maka intinya berdoa dulu. Dalam hati, minta pertolongan supaya diberikan Tuhan hikmat di dalam menyelesaikan masalah itu. Oke, baik Pak Sungguh dari wawancara kita pada hari ini ya Pak, yang dapat memberikan wawasan bagi saya juga mengenai nanti ke depan menjadi pimpinan, setidaknya dulu pimpinan dalam rumah. Oke Pak, terima kasih banyak kesempatannya. Mudah-mudahan semua kita bisa sukses ke depan. Amin. Terima kasih, selamat siang. Ya, selamat siang. Sebelumnya dulu Pak, saya mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mewawancarai Bapak. Ya, perkenalkan dulu saya Hernawati Tanjung dari calon guru pemula angkatan 9, meminta kesempatan Bapak dalam hal tentang wawancara mengenai cara pengambilan keputusan ya di sekolah yang Bapak pimpin. Baik, ada beberapa pertanyaan nanti yang akan saya ajukan kepada Bapak. Nanti Bapak bisa menjawab ya sesuai dengan apa yang sudah dilaksanakan selama kita mulai ya Pak ya. Baik, pertama Pak, tentunya selama ini selama Bapak menjadi pimpinan di sekolah kita ini, tentunya ada beberapa kasus ya yang kita hadapi yang berhubungan dengan dilema etika. Jadi bagaimana cara Bapak mengidentifikasi kasus-kasus tersebut? Baik, terima kasih. Langsung saja, dilema etika yang terjadi di masyarakat ini khususnya pada tapi banyaknya guru, sedikit banyaknya guru kita ini yang masih menyambut pendidikan satu, sehingga dilema yang terjadi ya bagaimana penyesuaian jadwal mengajar mereka dan jam kuliah mereka. Namun kita rasa kebersamaan dan musyawarah sehingga dapat kita sinkronkan dengan jam belajar dan mengajar dengan jam perkuliahan yang mereka diperhatikan. Selanjutnya bagaimana juga Bapak menjalankan pengambilan keputusan itu di sekolah kita? Pengambilan keputusan masalah tentang itu selain saya mengajak seluruh para pejabat siswa dan para stadion pengajar kita akan musyawarah dengan menyelesaikan hal tersebut sehingga hasil dari musyawarah saya putuskan secara bersama dengan guru sehingga tidak ada yang saling untuk ruginya. Jadi langkah-langkahnya itu ya Pak ya, yang pertama komunikasi, kemudian bermusyawarah ya dengan Bapak dan Guru tentang dilema yang sedang dihadapi, sehingga setelah diputuskan maka tidak ada yang merasa dirugikan ya Pak ya. Jadi selama ini tantangan apa saja yang Bapak hadapi setelah memutuskan
tantangan yang sangat-sangat terjadi di lapangan, yakni para dewan guru yang masih mengenyam pendidikan penyelesaian jam kerja mereka di madrasah menjadi kecil sedikit karena mengingat di jam-jam akhir harus segera pulang dari madrasah untuk mengisi jadwal kuliah buat dan itu semua atas kesepakatan dan tidak menjadi sebuah hal yang bertentangan di antara kehidupan itu. Artinya sudah disepakati dengan memberikan izin kepada Bapak Ibu. Tentunya ya di sekolah kita ini ya Pak, bukan hanya satu masalah ya yang kita hadapi, tentu juga ada masalah-masalah yang lain. Apakah Bapak punya jadwal atau waktu tertentu untuk menyelesaikan masalah-masalah atau dilema-dilema yang dihadapi di sekolah kita ini? Ya, masalah yang paling signifikan di masalah yang kita sekarang ini dengan masalah siswa-siswi kelas, para staf pengajar, di mana di para staf pengajar itu mempunyai kegiatan lain selain di madrasah dan kegiatan lain, sehingga sikap saya dalam hal tersebut, saya membuat jadwal, namun tidak jadwal dalam istilah jadwal jangka pendek, jangka panjang. Artinya jadwalnya yang sifatnya ditentukan secara bersama dan disepakati secara bersama dalam tersebut, baik antara masalah siswa di madrasah dan di artinya jadwalnya tidak seperti sama pelajaran sudah terstruktur jadwalnya, namun di jadwalnya dibuat secara tertentu dan disepakati pada waktu yang dengan catatan ya, ketika kita ingin menyelesaikan masalah misalnya dengan Bapak Ibu guru, maka tentu kita sepakati karena masing-masing kan punya aktivitas. Tentunya juga begitu dengan siswa ya, supaya pembelajaran mereka tidak terganggu. Pak, mungkin di dalam penyelesaian masalah adakah orang-orang atau faktor-faktor yang bisa mendukung Bapak ya di dalam pengambilan keputusan? Iya, dalam pengambilan keputusan saya tetap berdiskusi pada pakar-pakar pendidikan, baik di lingkungan yang berada di madrasah kita di lingkungan, karena di madrasah kita ini adalah yayasan. Di yayasan saya juga telah berdiskusi kepada pendidikan bagaimana masalah di madrasah ini, dan yang paling utama ketua komite di madrasah ini saya tetap koordinasi dengan beliau untuk mengambil keputusan di setiap madrasah ini, sehingga keputusan dalam setiap madrasah ini bukan keputusan pribadi, keputusan yang diikutkan di dalamnya para komite serta para yayasan dan para pakar pendidikan di lingkup madrasah kita ini. Ya, saya lihat begitu bagus ya Pak ya, istilahnya koordinasi ya yang kita butuhkan, koordinasi yang tadi ada beberapa masalah yang sudah Bapak selesaikan. Tentunya ada banyak pengalaman ya Pak yang Bapak rasakan dari hal-hal penyelesaian masalah di sekolah kita ini. Kira-kira pengalaman apa saja lah yang Bapak rasakan di dalam pengambilan keputusan? Pengalaman yang sangat mengesankan di mana khususnya siswa, di mana salah satu siswa kami yang sekarang ini berada di kelas 9 terpaksa harus pindah di orang tua
Dan kalau secara aturan main kelas 9 namanya setelah pengiriman dapat ujian, maka siswa tersebut tidak. Namun karena komunikasi yang bagus dengan bahasa lain, sehingga kebijakan yang dilaksanakan, artinya dirinya belajar di madrasah lain yang mereka sedang berada di kelas tersebut, namun datangnya tetap di madrasah kita. Itu pengalaman yang saya rasakan. Artinya bagaimana madrasah yang lain memahami situasi tersebut, dan kami sendiri juga bisa memahami dengan situasi tersebut. Karena kalau kita memaksakan harus tetap di madrasah ini, maka anak kita akan putus sekolah. Karena cara sekolah dengan mereka berada sekarang ini sungguh sangat ditambah dengan faktor dan khususnya guru-guru pengalaman yang paling merasakan di sini, bagaimana guru-guru yang selama ini dedikasinya di madrasah ini sangat tinggi sehingga terbangun madrasah kita yang sekarang ini menjadi madrasah yang sedikitnya menjadi animo masyarakat bagus dengan madrasah ini. Namun karena perintah tugas dari pimpinan terpaksa harus mutasi di tempat madrasah lain, sehingga mengatasinya kami merekrut kembali tenaga pengajar yang spesifikasi yang sudah mutasi itu tidak seperti itu. Pengalaman yang sangat mengesankan bagi kami, dan alhamdulillah karena kekompakan bersama di madrasah ini sehingga dapat berjalan kegiatan belajar mengajar di madrasah ini dengan baik, dan bagaimana Baik Pak ya, dari pengalaman yang kalau sampaikan tadi, ya intinya semua keputusan kalau dia hubungan dengan siswa kita harus berpihak kepada siswa ya. Kemudian dengan guru tadi ya harus ada koordinasi dan bekerjasama. Baik Pak, mungkin sampai di sini dulu wawancara kita. Terima kasih banyak sekali lagi saya ucapkan atas kesempatan yang sudah Bapak berikan kepada saya. Mudah-mudahan sekolah kita ini ke depannya menjadi lebih maju lagi. Terima kasih Pak. Assalamualaikum.